nama saya Rizka Fatimah dengan NIM 860358417. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital untuk memenuhi tugas proyek video mata kuliah Filsafat Ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Oke, jadi gini teman-teman, sistem pendidikan nasional Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar, yaitu era digital. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu memaksa semua kegiatan pendidikan beralih ke platform digital. Menurut data tahun 2020 dari UNESCO, Institute for Statistics, Indonesia masih menghadapi masalah kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil yang sering disebut sebagai wilayah T. Nah, situasi ini memunculkan pertanyaan menarik di kepala saya. Apakah pilar-pilar pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara puluhan tahun lalu masih dapat menjawab tantangan pendidikan di era modern seperti saat ini? Atau apakah pilar-pilar tersebut sudah usang dan perlu ditinggalkan? Melalui presentasi singkat ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum mendalami prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan pilar dalam konteks pendidikan. Menurut buku Materi Pokok Filsafat Ilmu edisi ketiga, pilar-pilar pendidikan pada dasarnya adalah fondasi utama yang menopang sistem pendidikan suatu bangsa. Untuk memahaminya, bayangkan saja, kita sedang membangun sebuah rumah. Jika fondasinya lemah, rumah itu akan mudah runtuh, bukan? Hal yang sama berlaku dalam pendidikan. Tanpa pilar yang kokoh, sistem pendidikan akan rapuh dan mudah goyah ketika menghadapi perubahan zaman. Menurut saya, pilar-pilar pendidikan nasional Indonesia dibangun di atas filosofi hidup bangsa kita, yaitu Pancasila, yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai budaya Jawa, khususnya gagasan Ki Hajar Dewantara. Inilah yang membedakan sistem pendidikan Indonesia dari sistem Barat yang cenderung lebih materialistis. Sekarang, mari kita masuk ke inti presentasi ini. 3 prinsip dasar pendidikan yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara. Prinsip yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang berarti memimpin dengan memberi teladan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa guru harus menjadi teladan bagi para siswanya. Mereka tidak hanya sekadar mengajarkan teori, tetapi juga harus memberi teladan melalui perilaku dan tindakan mereka. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso, yang berarti menumbuhkan kreativitas dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu menciptakan situasi yang menarik, yang mendorong kreativitas siswa. Ini bukan ceramah satu arah, tapi siswa harus terlibat secara aktif. Dan prinsip yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang berarti harus ada dukungan dari belakang. Guru harus memfasilitasi dan membimbing siswa mereka dari belakang, memberi arahan yang tepat, namun tetap memberi ruang bagi siswa untuk berkembang secara mandiri. Jadi, ketiga prinsip ini membentuk sebuah model holistik. Prinsip pertama berkaitan dengan pengembangan dimensi aktif atau karakter. Prinsip kedua berkaitan dengan dimensi kognitif atau intelektual. Dan prinsip ketiga berkaitan dengan dimensi perilaku dan tindakan konkret. Sekarang, saya akan menganalisis bagaimana ketiga prinsip ini dapat diterapkan di era digital dan tantangan apa saja yang perlu diantisipasi. Yang pertama, mengenai prinsip Ingarso Sung Tulodo atau menjadi teladan. Di era pembelajaran daring seperti saat ini, konsep menjadi teladan telah mengambil bentuk baru, teman-teman. Guru tidak lagi hanya menjadi teladan fisik yang dapat dilihat langsung oleh siswa. Mereka juga harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi digital. Guru harus melek digital. Mereka harus mampu menggunakan platform pembelajaran daring secara efektif. Jika guru sendiri masih kesulitan dengan teknologi, bagaimana mereka bisa menjadi teladan bagi siswanya? Inilah tantangannya.
Kemampuan literasi digital para guru belum merata. Tidak semua guru memiliki keterampilan teknologi yang sama. Sebagian di antaranya sudah mahir, sementara yang lain masih kesulitan bahkan dalam mengirim email. Yang kedua, mengenai prinsip ing media mangun karso atau kreativitas. Di era digital ini, kreativitas menjadi semakin penting, teman-teman, karena pembelajaran daring membatasi interaksi fisik. Guru harus lebih kreatif dalam mengembangkan materi pembelajaran. Tidak cukup hanya menampilkan slide yang dipenuhi teks. Guru harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang menarik, bahkan melalui layar komputer. Tantangan lainnya tentang terjadi siswa yang semakin pendek di era digital. Generasi Z atau generasi saat ini lebih terbiasa dengan informasi visual yang bergerak cepat. Mereka tidak terbiasa duduk diam dalam waktu lama sambil mendengarkan penjelasan yang panjang lebar. Hal ini menuntut kreativitas yang lebih besar dari guru. Yang ketiga, mengenai tuturi handayani atau dukungan. Di era digital, peran guru sebagai fasilitator atau pembimbing menjadi semakin penting. Kita semua tahu bahwa internet menyimpan jumlah informasi yang luar biasa besar. Namun, tidak semua informasi di internet akurat, bukan? Ada hoax, disinformasi, dan konten yang tidak mendidik. Maka, tugas guru di sini adalah membantu siswa yang menyaring informasi yang akurat dari yang tidak akurat. Guru berperan sebagai pemandu yang menuntun siswanya melintasi lautan informasi yang luas ini. Tantangan ketiga, pengembangan karakter. Dulu, guru dapat mengawasi siswa secara langsung di dalam kelas. Kini, siswa belajar dari rumah dengan pengawasan yang terbatas. Hal ini berpotensi menghambat pengembangan karakter dan penanaman nilai-nilai moral. Berdasarkan analisis yang telah saya paparkan sebelumnya, saya ingin berbagi beberapa refleksi singkat. Menurut saya, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan, namun pemahaman kita terhadapnya perlu diperbarui. Prinsip memberikan teladan yang baik kini harus diperluas untuk mencakup kewarganegaraan digital dan etika daring. Guru harus mengajarkan siswa cara berperilaku yang tepat di dunia digital. Mengenai prinsip kreativitas, hal ini harus diterjemahkan menjadi inovasi dalam metode pengajaran dan desain pembelajaran adaptif. Mengenai prinsip dukungan ini, hal ini harus diubah menjadi bimbingan dalam lingkungan daring. Saya memiliki beberapa solusi sederhana. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam teknologi pendidikan. Guru harus terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan literasi digital dalam pembentukan karakter. Bukan hanya keterampilan teknologi, tetapi juga nilai-nilai moral. Ketiga, meningkatkan akses ke infrastruktur digital di daerah yang kurang terlayani. Sekian presentasi singkat dari saya. Saya ambil kesimpulan kalau pendidikan di era digital menuntut kita bukan untuk meninggalkan pilar-pilar lama, tapi mengemas ulang nilai-nilai yang bersifat abadi ke dalam bahasa yang sesuai dengan zaman. Ki Hajar Dewantara sudah kasih fondasi yang kuat. Tugas kita sekarang adalah membangun arsitekturnya dengan material baru. Semoga presentasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.